Jadi kalau di cabang nanti aku contohin sampai mulai dari login ke setiap cabang masing-masing. Tadi ada cabang apa tadi? Tarakan atau Sorong ya? Tarakan juga. Sorong. Nah, Sorong ya. Baru dua. Nah, kan login. Nah kalau tadi kan di kantor pusat menunya agak banyak tuh, karena ada menu PPN juga, ada menu SPP. Tapi kalau di cabang tampilannya cuma gini aja. Jadi cuman aksesnya cuman PPH. Nanti ini dari sini kita klik yang ini berdasarkan grup, terus klik tiga ini buka. Nah ini sebenarnya bisa difilter. Kita filter dari semua. Nah ini menunya. Tadi kan Mbak Rifa udah dipotong identifikasi. Ini untuk PPH 22, 23 sama 4 ayat 2. Dan kalau dipotong PPH 21 yang pegawai bulanan itu di monthly payroll. Tapi kalau di cabang itu ada ini, ada jasa pengamanan. Jadi pengamanan kapal biasanya TNI. Tapi TNI itu kalau mereka kasih NIK, kasih KTP atau NPWP ya udah kita input pakai NIK mereka, NPWP mereka. Tapi kalau enggak, biasanya mereka pakai NPWP atau NIK KAUS, kepala operasi, sebagai cuman bikin bukti potongnya aja. Karena kita tetap harus storing dulu. Dimanapun kita tetap harus storing. Nah ini contoh ya, untuk yang pegawai kita klik yang mandi payroll. Yang not issued itu, ini ada 3 menu, not issued ini yang bukti potongnya udah ke-upload di Cortex, semuanya ada di sini. Ini sama-sama. Kita coba input, tambah, klik di sini. NPWP kita itu cuma 1, NPWP kantor pusat. Nah, NIKU itu nomor identitas tempat kegiatan usaha. Tadi aku lupa jelasin, masing-masing cabang itu punya NIKU masing-masing. Jadi contoh kalau Ambon itu belakangnya 03, dan kalau ini Sorong 49. Ini udah pasti, tapi enaknya nanti di cabang NIKU-nya udah cuma 1 aja di cabang tersebut, tinggal isi aja. Nah, kasih contoh bulan September ya, bulan ini. Tahun ini kita kasih NIK gue. Ketika udah input NIK, langsung klik cek supaya namanya otomatis keluar. Nanti kalau NIK-nya salah, dia nggak keluar salah. Ini juga untuk pengecekan kan, maksudnya NIK atau NPWP-nya udah sesuai. Tapi kalau pegawai sih semuanya udah sesuai. Status PTKP-nya jangan lupa. Jabatan isi sesuai jabatan boleh, biasanya cuma staf aja atau cuma kepala bagian, cuma gitu aja nggak apa-apa. Nah untuk kode objek pajaknya, karena pegawai tetap, jadi ambil yang paling atas yang diperoleh pegawai tetap. Fasilitasnya tanpa fasilitas, nggak usah tentang gross up. Tadi kan dikasih tahu ya tarif-tarif ter. Nah itu cuma ini aja sih, karena di sini otomatis kan tarifnya udah langsung. Setelah input penghasilannya berapa, klik itu mereka langsung otomatis keluar lagi. Nah kalau PPH 21 bukti potongnya yang per bulan nggak bisa dicetak PDF. Yang pegawai tetap mandi payroll ini nggak bisa cetak PDF. Jadi cuman kita potong, kita storage cuma gitu aja. Tapi kalau nanti yang pengamanan yang selain pegawai itu baru bisa dicetak. Itu yang baru kayak gitu sih, yang di 2025. Kalau tahun kemarin tuh bisa dicetak per bulan. Yang 2025 nggak bisa, di Cortex pun nggak bisa. Tanggal bukti potongnya tanggal sekarang, sampai klik hitung, sampai tanggal bukti potong, terus disimpan yang atas, tanda tangan. Tanda tangan itu apa sih? Tanda tangan itu di bukti potong,
kan di bawah ada tanda tangan tuh. Nah itu kan harusnya PIC, cuman kan di sini PIC-nya direktur, tapi dikasih kuasanya ke VP akuntansi, Vice Presiden akuntansi. Makanya di sini penanda tangannya ada dua, ini yang Bu Fitri, yang VP akuntansi, yang bawah ditentang terus buka. Tapi nanti kalau mau upload bukti potongnya, nah itu user ID-nya harus PIC. Di situ PIC itu wani direktur. Tahu kan siapa direktur keuangan? Tahu. Jangan sampai nggak tahu deh. Nanti data ketahuan siapa ini? Ada direktur keuangan. Belum, tapi udah belum tahu. Belum ketemu. Terus diunggah aja. Kita tunggu dulu proses uploadnya sampai dia masuk di issue. Kalau udah masuk di issue berarti bukti potong tersebut udah masuk di Cortex. Harusnya udah masuk di Cortex. Nanti kalau udah kayak gini, kalau udah masuk di issue kalian nggak bisa cek di Cortex, yang bisa cek kita. Itu pasti ada selisih. Nggak semua sih, tapi sering ada selisih. Nah itu kan udah masuk di issue. Ini bukti potong, nomor bukti potongnya ini. Tunggu dulu sampai finish, sampai statusnya sukses. Nah ini namanya siapa tadi yang dipotong, tarifnya ini, user ID-nya ini Enika Darwani. Nampak kok kalau dicatat. Nah kan ini udah finish, ini tuh nggak bisa dicatat kalau pegawai tetap nggak bisa cetak PDF. Nah nanti kalau closing 1 bulan langsung cetak XLS atau CSV buat lampiran closing. Nanti kalau kalian udah input nih, terus udah kirim surat pernyataannya, tapi nggak ada ini lampiran Excelnya, ya kita anggap kalian belum closing. Jadi harus lengkap ya. Dan ini nanti Excel, jadi gini, lampiran itu ada banyak, ada Excel sama PDF. Tapi yang terpenting yang PDF. Jadi gini, PDF itu bukan bukti potong yang dicatat tadi ya. Tapi ini tuh nanti kalian print. Ini kalau CSV harus banget dulu, tapi lebih enak CSV kalau print. Nah, itu tuh nanti kalian print, nanti sampai sini aja, sampai user ID ini, nanti di print, nanti di bawah sini kasih ini apa tadi, sorong ya, sorong, terus tanggal berapa, nah di sini tanda tangan kacap kalian masing-masing. Jadi siapa nama kacapnya taruh di sini. Taruh di sini. Nanti ini kalian print. Kemudian ditanda tangan kacap. Kalau ada stempel cabang di stempel cabang, baru itu di scan, itu yang jadi lampiran. Yang terpenting itunya. Jadi gini, kalian asal input aja tapi atasan kalian nggak tahu. Nanti kalau ada SP2DK atau apa, tiba-tiba atasan kalian, loh ini kapan? Kan aku nggak tanda tangan, karena aku nggak tahu. Paham nggak? Sampai sini paham kan? Kenapa harus sampai tanda tangan tadi? Tuh ini kalau dari data kan, ini nomor bukti potongnya. Balik lagi ke sini. Nah kalau itu yang pegawai tetap. Tadi dimana bayar? Sekarang yang bukan pegawai tetap. Nah ini di Sorong ada. Nah. Yang kalau pegawai tetap sama di BP21, terus klik tambah, bilang PWP dan nikah bulan tahun ini sama aja nikahnya.
kira-kira